Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan biografi Johannes. Sebelum saya lanjut, saya akan membacakan anggota kelompok 4. Yang pertama, Arya Sana Rizky Maulid dengan NIM akhir 194, Muhammad Bayu Gangsaryanto dengan NIM akhir 192, Zaki Kurniawan 198, Teguh Fadianto 186, dan Rafael Bima Nugroho 182. Johannes Latuharhari. Johannes Latuharhari lahir pada 6 Juli 1900 di Ulat, Saparua, Maluku. Ayahnya, Jan Latuharhari, adalah seorang guru dan ibunya bernama Josephine Hiarej. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di Saparua, Johannes melanjutkan studi ke Europees Lagery School di Ambon. Pada tahun 1917, ia pindah ke Batavia untuk belajar di Hogere Burger School dan lulus pada tahun 1923. Berkat beasiswa dari Ambon, ia melanjutkan pendidikan hukum di Universitas Leiden, Belanda, dan meraih gelar Master in the Rechten pada tahun 1927. Menjadikannya orang Maluku pertama yang meraih gelar tersebut. Sepulangnya ke Hindia Belanda, Johannes bekerja sebagai asisten di Pengadilan Tinggi Surabaya dan kemudian menjadi hakim di Keraksaan, Jawa Timur. Iya, pada tahun 1931, ia menikah dengan Henriette Carolina Yet Patria Jawene, dan mereka dikaruniai 7 anak. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan teladan dan perjuangan. Johannes aktif dalam pergerakan nasional melalui organisasi Syarikat Ambon, di mana ia berperan dalam organisasi dan menjadi pemimpin redaksi surat kabar Haluen. Ia juga terlibat dalam politik dengan bergabung dalam Partai Indonesia Raya, Parindra. Selama pendudukan Jepang, Johannes bekerja di Departemen Dalam Negeri untuk mengurus masyarakat Maluku di Jawa. Ia juga menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI, dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, berkontribusi dalam perumusan UUD 1945. Dalam sidang BPUPKI, Johannes mengusulkan pembentukan negara federal daripada negara kesatuan. Meskipun usulannya tidak diterima, ia juga menentang inklusi 7 kata dalam Piagam Jakarta yang mewajibkan syariat Islam bagi pemeluknya. Karena khawatir akan dampaknya terhadap masyarakat non-muslim dan hukum adat,
setelah proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya lanjut. Ia diangkat sebagai Gubernur Maluku pertama pada tahun 1945, meskipun baru efektif menjabat di Maluku pada tahun 1950 hingga 1955. Ini Gubernur Maluku pertama, fotonya. Lanjut. Relevansi dengan Indonesia saat ini. Nilai-nilai perjuangan Johannes Latuhar Harhari seperti semangat persatuan, integrasi, dan edukasi terhadap pendidikan tetap relevan bagi Indonesia saat ini sebagai tokoh yang menjabati perbedaan etnis dan agama. Ia menunjukkan pentingnya toleransi dan inklusivitas dalam kehidupan berbangsa. Komitmennya terhadap pendidikan dan hukum juga menjadi teladan bagi generasi muda untuk terus meningkatkan kualitas diri dan berkontribusi positif bagi negara. Sudah akan dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Johannes Latuharhari meninggal dunia pada 8 November 1959. 2 hari sebelumnya, pada 6 November, saat bersiap untuk menghadiri sebuah pertemuan gereja, beliau tiba-tiba jatuh pingsan di kediamannya. Beliau segera dilarikan ke rumah sakit Dr. Cipto Mangunkusumo dan dirawat dalam kondisi koma hingga akhirnya wafat. Kalau ada yang bicara tentang seorang pejuang miskin yang pada saat-saat terakhir hidupnya tidak bisa membayar biaya rumah sakit, tragis sedih. Gubernur Maluku periode 1959 sampai dengan 1966. Selanjutnya akan Baik, untuk referensi yang saya dapatkan, yang pertama itu dari Wikipedia, yang kedua itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan yang ketiga dari Tirto ID, yang keempat dari Sekolah Anti Korupsi Blogspot. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, baik, pertanyaan akan dibuka. Pertanyaan pertama dari Hilmi Borak, mau dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Arya Sena atas perhatiannya. Saya mau bertanya, hmm, apakah sistem politik Indonesia saat ini mencerminkan prinsip-prinsip Bapak Johannes yang ia perjuangkan? Soalnya kan tadi kan belum terlalu dijelaskan gitu, bagaimana sistem politik yang diperjuangkan Bapak Johannes. Terima kasih. Baik, pertanyaan akan ditampung. Untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Amar Rizky, dipersilakan. Oke, terima kasih. Ini kan tadi siapa? Ratu Harhari itu kan apa Gubernur Maluku. Nah, itu kan baru pengabdian kepada bangsa Indonesia. Nah, itu apa pengabdiannya kepada rakyat Maluku dan
tantangannya itu apa saja loh, tuh permasalahannya. Sudah, terima kasih. Apakah pertanyaan Mas Amar bisa diulangi lagi? Jadi kan gini, Ratu Harhari itu kan Gubernur Maluku, itu apa Oh itu. pengabdian pada masyarakat Maluku loh itu. Di situ kan banyak loh permasalahan di Maluku yang bisa diselesaikan sama Ratu Harhari. Baik, pertanyaan akan ditampung untuk sementara. Kelompok 4 di sini persilakan untuk menjawab. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Amar. Pengabdiannya untuk masyarakat Maluku adalah satu, memperjuangkan hak-hak rakyat Maluku. Dua, menjadi gubernur pertama Maluku periode 1451 sampai 1955. Tiga, menentang Republik Maluku Selatan. Nomor 4, mendorong pembangunan dan pendidikan. Apakah sudah dimengerti? Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Hilmi Mubarok. Beberapa prinsip yang Johannes perjuangkan masih terlihat dalam beberapa aspek, yaitu seperti negara kesatuan yang inklusif, yang kedua pluralisme dan kebinekaan, dan yang ketiga keadilan sosial. Tapi dalam beberapa aspek ada tantangan terhadap prinsip-prinsip yang beliau perjuangkan, seperti pengaruh agama dalam politik, yang kedua demokrasi dan kebebasan sipil. Secara keseluruhan, sistem politik di Indonesia saat ini masih mencerminkan beberapa prinsip dari beliau, tapi dengan tantangan yang terus berkembang, terutama dalam menjaga keseimbangan pluralisme, demokrasi, dan keadilan. Apakah sudah terjawab, Mas Hilmi? Ya, sudah, terima kasih. Baik, jawaban sudah terjawab. Demikian presentasi yang
telah disampaikan oleh kelompok 2 dan kelompok 4. Kita telah membahas beberapa hal penting untuk mengenai topik harapannya materi ini dapat memberikan wawasan baru dan menjadi langkah awal bagi kita untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasi Anda. Jika ada mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menginspirasi gerakan organisasi lain, menyebarkan gagasan perjuangan melalui pendidikan, mendirikan Perhimpunan Indonesia Raya atau PIR, mengubah arah perjuangan nasional, memperkenalkan konsep nasionalisme. Secara keseluruhan, Dr. Sutomo adalah salah satu pelopor kebangkitan nasional Indonesia yang berperan penting dalam menumbuhkan semangat perjuangan melalui pendidikan dan organisasi. Apakah kurang jelas? Siap, sudah jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 4. Kelompok 4 bersilahkan.